Apakah pengembangan bahasa Indonesia itu kurang, Pak? Kalau di sini memang tergantung dari masyarakatnya ya. Kalau di sini kebanyakan menuturnya dengan menggunakan bahasa Jawa. Kadang ada yang pakai bahasa Romo, bahasa Ngoko, ataupun bahasa Indonesia. Kalau dari kita sih biasanya campur luas lah, berarti nggak cuma bahasa Indonesia. Tapi kalau dari kita sendiri membiasakan ke anak ya memang bahasa formal bahasa Indonesia. Karena kan sekolahnya juga memakai penutur bahasa Indonesia. Makanya kita juga menyesuaikan. Terus apakah Bapak tahu kosakata bahasa Indonesia dari farmakologi? Kalau kita juga nggak begitu paham ya. Soalnya kan itu percampuran antara informasi tentang obat dengan istilahnya tuturan di dalam komunikasi kan. Jadi farmakologi itu yang paling mempelajari tentang obat-obatan. Iya. Terus apakah Bapak tahu kosakatanya dari farmakolog? Farmakolog itu kan dari kosakata bahasa Indonesia. Iya. Artinya itu kita sebagai yang mempelajari ilmunya. Hmm. Terus satu lagi Pak, kosakatanya dari resepsionis. Apakah Bapak paham kosakata Indonesia resepsionis? Resepsionis. Ya. Resepsionis kan itu dari bahasa Inggris kan, terus Iya. diserap menjadi bahasa Indonesia. Terus yang terakhir nih Pak, ejaan. Nah, apakah Bapak tahu ejaan yang benar antara apotek dan apotek itu benar? Coba dilihat sana Mbak, itu benar apa enggak? Penulisan antibiotik atau antibiotik yang pakai C? Antibiotik sama antibiotik. Ya. Ya. Ejaan yang benar itu Pakai C yang mana atau Pak? pakai K? Ya. Kayaknya kalau di KBBI pakai ya kan. Penulisan paracetamol itu dalam bahasa Indonesia pakai C atau paracetamol pakai S? Tetap menggunakan paracetamol kan itu berarti memang dari farmakologi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya bahasa Indonesia itu sangat penting, apalagi di bidang pekerjaan seperti ini ya Pak. Ya, nah, bagaimana pengembangan bahasa Indonesia di atas ini Pak? Apakah kurang atau bagaimana? Bahasa Indonesia sama pelanggan itu tergantung pelanggannya, kita menanggapinya kalau pelanggan bahasa Jawa ya kita pakai Jawa, kalau Indonesia Ya, tapi biasanya kakaknya sama pelanggan itu pakainya bahasa lebih baik Indonesia sih. terus apakah kakak tahu gitu mereka dari farmakologi? Jelaskan. Farmakologi itu tentang obat-obatan. Kalau farmakologi sendiri kakaknya boleh tahu? Farmakologi kan farma sama kologi, sama itu obat-obatan. Kalau itu kayaknya tubuh atau Jadi sebenarnya kalau farmakologi itu ilmunya, kalau farmakologi itu yang kompleks. Kalau resepsionis kayaknya boleh kalau dijelaskan resepsionis kurang ya. Itu kan resepsionis kan kayak kosakata yang diserap ke bahasa Indonesia. melakukan Kalau penulisan ejaan itu pakai yang I atau E kalau apotek kayak gitu. apotek. Kemudian kalau penulisan bahasa Indonesia dari antibiotik itu pakainya C atau pakai K? Kalau Indonesia penulisan obat paracetamol itu kalau di Indonesia pakainya yang mana Pak? Paracetamol. Pakainya yang C atau yang S? C. Iya. Tetap C. Cuman itu misalkan dari iya, jadi sekali bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya bahasa Indonesia itu penting, apalagi dalam bidang pekerjaan dan kehidupan kita bermasyarakat seperti ini. penting juga kita mengetahui kosakata yang benar, itu juga ejaan dalam bahasa Indonesia. Apakah perubahan apotek itu bahasa Indonesia atau Jadi berbahasa Indonesia itu penting, apalagi di bidang seperti ini bekerja maupun lingkungan masyarakat sekitar kita. Bahasa Indonesia itu penting karena merupakan bahasa nomor satu bagi kita semua.